Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang gabungan Koperasi Batik Indonesia pada mata kuliah Ekonomi, UKM, dan Koperasi. Untuk mempersingkat waktu, materi bisa dimulai dari pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih Dion atas pembukaannya. Perkenalkan, nama saya Syifa Rifa Rosyada. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah gabungan Koperasi Batik Indonesia. Pertama-tama dimulai dari tahun 1800, produksi batik meningkat dikarenakan ditemukannya metode penanaman ciam atau lebih dikenal kapas dari pohon jong. Metode penanaman ini ditemukan di Pekalongan. Sejak saat itu, para pedagang di Pekalongan menjadi lebih rajin untuk menyalurkan kainnya atau mendagangkan kainnya ke luar daerahnya. Selanjutnya di tahun 1898, batik sudah lebih berkembang dan kain-kain pun lebih berkembang. Kemudian Sunan Pakubuwono X atau Raja Solo mulai membuat koperasi batik di Solo. Kemudian di tahun 1937, pengrajin batik Pekalongan mendirikan koperasi batik Pekalongan. Di tahun 1948, beberapa pengusaha Solo dan Pekalongan mengajukan untuk mendirikan gabungan Koperasi Batik Indonesia. Akhirnya, pengajuan ini disetujui oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldila Nur Almianda. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai keanggotaan dan ruang lingkup wilayah kerja Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Gabungan Koperasi Batik Indonesia merupakan koperasi sekunder yang terdiri dari gabungan beberapa koperasi yang sejenis. Gabungan koperasi adalah koperasi yang beranggotakan minimal 3 buah pusat koperasi yang berbadan hukum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian, Pasal 58 Ayat 2, yang menjelaskan bahwa anggota koperasi sekunder adalah koperasi yang sudah berbadan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Kemudian keberadaan koperasi sekunder sendiri ini berfungsi untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi koperasi primer. Tugas dari koperasi sekunder adalah menyediakan informasi bagi upaya pengembangan usaha koperasi anggotanya, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pegawai, dan mereka yang ingin mengelola kegiatan usaha koperasi. Oleh sebab itu, semakin banyak jumlah anggota koperasi primer, semakin besar pula partisipasi dan keterlibatannya dalam koperasi sekunder. Gabungan koperasi sekunder sendiri memiliki ruang lingkup wilayah kerjanya itu meliputi kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional. Saat ini gabungan Koperasi Batik Indonesia dimiliki oleh 40 anggota koperasi primer yang berlokasi di Indonesia dan beranggotakan 8.000 pengusaha batik perorangan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Fahim Saukizlani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan usaha GKPI. Nah, sebagai persiapan memasuki persaingan internasional, GKPI ini mendirikan suatu perusahaan bernama PT GKPI Investment. Tujuannya ada dua. Pertama itu untuk mengembangkan unit usaha yang memiliki prospek profit, dan yang kedua itu untuk menjalin kerjasama dengan mitra strategis dan investor dalam maupun luar negeri, termasuk lembaga perbankan dan non-perbankan. Nah, dalam rangka pengembangan usaha, PT GKPI Investment telah mendirikan berbagai perusahaan, antara lainnya perusahaan trading yang bergerak di bidang tekstil, chemical, handicraft, bahkan mereka ini sekarang mulai melalui property, food, dan finance. Next, please. Nah, contoh beberapa pengembangan usaha yang dilakukan oleh GKBI adalah pada tahun 1950-an, pemerintah mulai melindungi GKBI dengan memberikan konsesi harga kepada beberapa komoditas seperti kain mori dan kain putih. Terus pada tahun 1970-an, mereka mulai melakukan perluasan pabrik-pabrik. Pada tahun 1990-an, mereka mulai bekerjasama dengan perusahaan di luar negeri. Contohnya adalah perusahaan Shamlin di Malaysia dan mendirikan pabrik batik cetak di sana. Terus pada tahun 2016, mereka mendirikan karakter baru anak perusahaan PT Real Treco Group. Next, please. Nah, tentu untuk pengembangan usaha itu butuh permodalan.
Nah, secara umum GKBI ini mengambil kredit sindikasi sebesar 15 miliar rupiah dari 7 bank swasta nasional dan kredit tersebut disalurkan ke 42 koperasi primer anggota GKBI. Dan untuk pembangunan pabrik di Malaysia ini diperlukan investasi dan modal 3 miliar rupiah. Oleh karena itu GKBI menguasai 40% sahamnya. Terus yang pada tahun 1970-an perluasan pabrik-pabrik itu difasilitasi oleh penanaman modal dalam negeri atau PMDN 1. Nah, dilanjutkan dengan rekan saya. Nah, jadi setelah ada pengembangan dari koperasi ini atau GKBI, pasti dalam perjalanannya sampai saat ini mengalami banyak permasalahan dalam proses pengembangannya. Nah, jadi pada tahun 1962, GKBI ini sumber modalnya itu pure dari perdagangan tekstil. Namun, pada saat masa perkembangannya, kehancuran industri batik justru terjadi pada masa pemerintahan Soeharto yang tidak lagi melihat batik sebagai kekuatan industri nasional. Jadi Soeharto mencabut monopoli khusus peredaran batik oleh GKBI dan konsesi-konsesi lainnya, serta meliberasi impor tekstil yang membuat batik terpuruk oleh jenis pakaian lain yang lebih murah tentunya. Dan pada puncaknya itu pada tahun 1985, batik menjadi hancur setelah GKBI terjerat hutang ke banyak pihak, seperti itu. Lalu selanjutnya, jadi ini tadi yang saya bilang pure dari perdagangan tekstil. Ada produk garmen atau pakaian jadi, kain batik, batik printing, cap tulis, lalu produk kain printing, kain grey, kain putih, dan kategori lainnya. Jadi modal utamanya GKBI pada awalnya pure dari tekstil saja. Maka dari itu tadi dijelaskan sama teman saya bahwa tidak cukup nih untuk bisa berkembang sampai saat ini, tidak cukup hanya menguasai di perdagangan tekstil saja, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa aspek yang kita lihat mempengaruhi menjadi sumber permasalahan dari GKBI dalam proses perkembangannya. Yaitu pertama aspek kependudukan. Jadi aspek kependudukan dari suatu wilayah atau negara perlu dipelajari untuk memberikan informasi mengenai peluang bisnis yang ada. Jadi aspek kependudukan itu lebih seperti sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tentunya untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, kita perlu peran dari pendidikan. Karena tanpa adanya pendidikan, sumber daya manusia menjadi sangat terbatas dalam ilmu pengetahuannya. Jadinya banyak dalam industri batik, tenaga kerjanya tuh sebenarnya cukup besar. Namun, kalau tidak memiliki kualitas yang bagus, itu akan menjadi beban bagi negara sendiri dan menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak terpakai. Nah, contohnya, kenapa kita perlu pendidikan juga itu bisa digunakan sebagai fasilitator untuk mengembangkan di inovasi desain dari batik yang akan dipasarkan. Lalu yang kedua ada teknologi. Nah, selama ini batik Indonesia itu terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Itu karena kita benar-benar menjaga ketradisionalan yang dipakai oleh para pebatik-pebatik. Nah, hal ini yang membuat Indonesia pemasarannya kalah cepat oleh negara-negara lain yang mengakui batik juga, seperti Malaysia dan Cina. Maka dari itu, pemerintah bekerja sama untuk mewujudkan bahwa batik ini dari Indonesia loh, karena kita benar-benar mempunyai ciri khas dari batik ini. Maka dari itu, negara-negara lain juga melihat keorisinalitasan daripada batik Indonesia, dan setuju bahwa batik itu merupakan warisan yang berharga dari Indonesia. Nah, lalu karena tadi yang sudah saya bilang, karena persaingan internasional juga, itu dari aspek perdagangan internasional, banyak produk-produk dari Indonesia sendiri yang kalah saing oleh harga-harga yang ditawarkan oleh negara-negara lain. Karena tadi, pertama, batik itu kan memerlukan tenaga kerja yang banyak. Sehingga uang yang diperlukan dalam proses pembuatan juga cukup besar. Dan pastinya saat diekspor keluar,
memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Itu sebabnya dari segi perdagangan internasional, batik Indonesia cukup kalah dari segi harga. Nah, karena banyaknya permasalahan, muncullah badan pengawas atau dalam koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum. Jadi gunanya itu agar koperasi sendiri dan anggota-anggotanya terlindungi dan jatuhnya tidak ada yang tertinggal, karena koperasi ini kan basisnya kan kekeluargaan. Nah, jadi tanggung jawab badan pengawas kepada rapat anggota itu kayak seperti sesuatu yang menjadi tuntutan dari apa yang telah dilaksanakan oleh badan pengawas dalam menjalankan tugasnya. Jadi tanggung jawab itu meliputi dalam kegiatan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengolahan koperasi serta tanggung jawab dalam membuat laporan yang baik. Seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dionaliza Giovanno Alfi, NIM H141900095. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan gabungan koperasi batik Indonesia. Dalam menjelaskan perkembangan GKPI, itu dilihat dari 3 sisi. Yang pertama itu ada sisi keanggotaan. Di sisi keanggotaan sendiri, GKBI telah memiliki 40 koperasi batik primer di Indonesia dan beranggotakan 8.000 pengusaha batik perorangan dan terdiri dari 791 karyawan hingga saat ini. Lalu yang kedua itu kita lihat dari permodalan dan aset. Tahun 1971, GKPI itu telah melakukan perluasan pabrik dengan bantuan difasilitasi dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN 1. Lalu untuk selanjutnya itu pada tahun 1979 GKBI itu menambah aset mesin permintalan dengan bantuan PMDN 3. Untuk tahun 1982 GKBI itu menambah mesin unit finishing dibantu PMDN 4. Memasuki era globalisasi seperti sekarang, GKPI telah melakukan pengembangan mesin, sumber daya manusia, dan iptek. Salah satu penerapan itu seperti penerapan teknologi QSM ISO 9000 yang mendukung peningkatan kualitas kerja GKPI. Next. Lalu perkembangan ketiga itu dari sisi unit usaha. Hingga saat ini ada 7 perusahaan tekstil yang bergabung dalam GKPI Group yang memproduksi produk seperti benang, gray, cambric, kain, printing, garment, dan dryer fabrics. Yaitu yang pertama PT Primax Teko Indonesia. Yang kedua, PT Tokai Texprint Indonesia. Yang ketiga, PT Dayani Garment Indonesia. Yang keempat, PT Plumbon International Textile. Yang kelima, ada PT Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia. Yang keenam, ada PT Primissima. Dan yang terakhir ada PC GKPI Medari. Penggabungan yang dilakukan oleh GKPI sangatlah berhasil. Yang saat ini tinggallah mempertahankan GKBI tetap kokoh dan mampu bersaing pada pasar global. Dari saya sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu perbedaan koperasi dengan PT. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992, terdapat perbedaan antara koperasi dengan PT. Berikut perbedaannya. PT merupakan badan hukum resmi dan minimal dimiliki oleh 2 orang tanpa melibatkan harta pribadi dari perseorangan yang terlibat di dalamnya. Sedangkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Di sini perlu digarisbawahi berlandaskan atas asas kekeluargaan, di mana mereka saling membantu untuk meningkatkan kualitas hidup serta ekonomi. Selanjutnya.
Nah, apakah GKBI termasuk koperasi? Pada awalnya memang GKBI merupakan bagian dari koperasi, yaitu koperasi sekunder. Namun, pada tahun 1993, GKBI mengembangkan sayapnya agar dapat mencakup bisnis yang lebih luas lagi, sehingga GKBI resmi dibentuk sebagai perusahaan induk atau holding company sebagai PT GKBI Investment, dan mendirikan persero terbuka lainnya seperti PT Rehaltra Corp, PT Tokyo Texprint, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu adalah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 10 terkait gabungan koperasi batik Indonesia. Kepada pemateri saya ucapkan terima kasih. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.